Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anak kelas 9 yang luar biasa amazing, anak-anak yang soleh dan solehah, bahagia tanpa batas ya. Kemudian kaya raya suatu saat, sukses mulia. Anak-anak sekalian, pembahasan kita kali ini adalah haji dan umroh. Ini akan Bu Ayu bahas dulu, itu adalah masalah umroh dulu ya. Karena haji ini lumayan panjang, dan kita akan bahas tentang masalah umroh, oke? Haji dan umroh. Nah ini haji dan umroh. Kemudian berikutnya adalah pengertian haji dan umroh. Kalau umroh itu ziarah. Kalau haji beribadah dengan mengajak dengan beribadah pada Allah dengan melaksanakan manasik haji, perbuatan tertentu dan dilakukan juga pada waktu tertentu dengan cara tertentu pula. Kemudian dasarnya adalah surah Al-Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhala kana aminah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang sabda Rasul juga ada. Kemudian syarat wajib umroh ada 4 nih. Satu adalah Islam, berakal, baligh dan mampu seperti dalam surah Al-Imran ayat 97. Kemudian berikutnya, ini kok balik lagi. Berikutnya adalah rukun umroh. Rukun umroh cuma 3. Rukun umroh cuma 3. Dan Pak doakan ya, semoga ya Allah mampukan murid-murid hamba semuanya dari kelas 7, 8, dan 9 untuk bisa pergi ke Baitullah, baik umroh maupun haji. Allahumma amin. Oke, rukun umroh ada 3. Yang pertama adalah tawaf. Ya, perhatikan tawaf. Tawaf adalah apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau 7 putaran. Syaratnya niat melakukan umroh, suci dari kotoran dan hadas, menutup aurat seperti sholat. Tawaf harus dilakukan di Baitullah. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. 7 kali putaran dan 7-nya tidak boleh putus. Perhatikan rukun umroh. Ini tadi kan tawaf nih. Nah, ini umroh itu apa yang dikelilingi ya? Dikelilingi itu Ka'bah nih, yang dikelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari mana? Ini dimulai dari garis kuning ini. Kalau sekarang diganti dengan lampu hijau yang berada di sebelah sini. Ini garis awal hitungannya. Jadi hitungannya kalau sini seret, ini berarti 1, kemudian 2. Nah, perhatikan dulu nih sebelum penghitungan. Nah, ketika berputar itu selama 7 kali, tidak boleh lepas dari wudhu. Semuanya harus wudhu. Kalau batal gimana? Batal wudhu lagi. Wudhunya karena nih kalau di Masjidil Haram tuh nggak ada toilet, nggak ada. Semuanya di luar Masjidil Haram. Jadi agak jauh nih ya. Jadi kalau wudhu, ini kita bawa spray ya, semprotan spray, kita basahi anggota wudhu. Anggota wudhu kan cuma yang wajib 4 ya. Wajah, tangan sampai siku, kepala sama kaki sampai mata kaki ya. Wudhunya tidak seperti kamu di rumah kebyur ini, enggak, wudhunya ngirit ya. Selesai, nggak boleh putus dari wudhu. Nah, mengenal tempat-tempat di sekitar Ka'bah. Ini ada pintu Ka'bah nih. Ini pintu Ka'bah ini dibuka pada waktu tertentu saja, yang bisa masuk ya tertentu. Tidak boleh semua orang bisa masuk, ini bisa ambruk nih ya. Kemudian ada Hajar Aswad ini di sini kecil, Hajar Aswad. Ini sunnah juga mencium Hajar Aswad. Ini Bu Ayu kemarin pas waktu umroh mau mencium Hajar Aswad, tapi karena terbesit sedikit ada gimana gitu, airnya terlempar lagi ke jauh, enggak jadi minum, enggak jadi mencium Hajar Aswad, cuma ngemek tok ya. Kemudian di sini ada makam Ibrahim, di sini segini ada Hijir Ismail ya. Ini juga mustajab untuk berdoa. Kemudian di sini nih ada kecil, ada yang namanya talang emas nih, ada di sini talang emas ya. Kemudian ada rukun Yamani. Nah, ini ya, selesai nanti kita ini mengenal saja tentang sekitar Ka'bah. Kemudian tawaf itu boleh di bawah, boleh di atas. Ini kalau di atas ini sama putarannya lebih banyak ya, lebih lebar ya. Kalau di atas, nah kenapa kok ada atas bawah? Dulu nggak ada zaman Rasulullah, itu umat Islam sedikit ya. Kalau zaman sekarang luar biasa, semua orang ingin ke sana ya. Saya doakan ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa pergi ke sana. Allahumma amin. Oke, berikutnya adalah gambaran Ka'bah, tadi juga sudah, ini agak lengkap lagi. Ada ini di sini ada pintu Ka'bah, ini multazam ini tempat yang mustajab berdoa. Kamu minta apa aja dikabulkan. Makanya nih di multazam ini ya, ini hati-hati di multazam ya, multazam nomor 6 ya, hati-hati ngomongnya, hati-hati. Baik jelek dikabulkan semua ini, baik dan jelek dikabulkan semua. Kamu minta baik dikabulkan, minta jelek apa meneng. Nah, makanya mintanya baik-baik aja, energinya sama ya, hasilnya beda.
Kemudian ini makam Ibrahim, ini Hijr bin Ismail, ini Telamas ya. Ini ada apa? Penutup Ka'bah, selimut Ka'bah ini biasanya tiap tahun diganti karena semua orang kadang-kadang ingin megang tutup Ka'bahnya ya. Dan kalau nggak diganti ya jadi kotor ya. Kemudian macam-macam tawaf ya. Tawaf ada 4 macam anak-anak ya. Ketika akan tawaf itu nanti pakainya beda. Kalau perempuan itu pakai pakaian tawaf, yang boleh terlihat adalah wajah sama telapak tangan ya. Kalau laki-laki pakaian tawaf tidak boleh berjahit ya, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakaian yang berkancing, itu tidak boleh. Pakainya putih, kemudian seperti sarung tapi tidak boleh berjahit, sama diselandoke di sini. Ini pundak tidak boleh ditutupi saat melaksanakan tawaf ya. Tawaf ada 4 ya, tawaf ada 4, ada tawaf kudum, ada tawaf iwadah, tawaf sunnah, sama tawaf wada. Tawaf kudum itu tawaf pertama kali kita di tanah haram, pertama kali ke tanah suci, itu berarti ditaruh dulu barang-barangnya, langsung masuk ke Mekah ini untuk melaksanakan tawaf ya. Kemudian ada yang kedua tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga adalah tawaf sunnah. Ini tawaf sunnah itu setiap kali masuk Masjidil Haram mau sholat, sebelum sholat itu tawaf dulu. Ya, sebelum sholat tawaf dulu. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Ini kalau udah tawaf wada ini udah mengelilingi Ka'bah 7 kali itu bercucuran air mata terus ya, sambil berdoa, ya Allah hari ini hamba akan meninggalkan Baitullah, tapi hamba mohon kepada Engkau izinkan hamba untuk bisa kembali lagi ke sini. Itu selalu didengungkan supaya kita itu bisa kembali ke situ, karena yang membawa kita ke situ itu bukan uang, bukan, tapi Allah yang akan membawa ke situ ya. Nah, berikutnya ini setelah tawaf doanya ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Kemudian terakhir ya tadi tawaf, kemudian tawaf, kemudian sa'i nih, sa'i lari-lari kecil dari sofa ke Marwah. Ini kebayang ya sofa ini ya. Sofa itu tinggi, Marwah juga tinggi, panasnya luar biasa. Dulu nih waktu zaman Bunda Hajar, sekarang udah enak banget ya. Udah ber-AC nih, ber-AC nih. Ini lari-lari ke sini dari batas hijau ke hijau nih, lari-lari. Selebihnya jalan tidak apa-apa. Itu sa'inya. Terakhir selesai sa'i itu tahallul. Nah, ini biasanya orang-orang tahallul ini di Marwah ini ya. Karena kalau saat ini tidak boleh naik ke atas nih. Ya, kalau dulu Bunda Hajar naik ke atas. Ya, ini pada tahallul saling memotong rambut. Ya, tidak boleh dipotong sendiri, harus dipotongkan sama orang lain. Ya, nah, itu anak-anakku. Umrah selesai. Apa tadi? Tawaf, sa'i, tahallul. Cukup 3 aja. Ya, itu saja anak-anakku. Kita bahas masalah haji berikutnya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.